Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Salsabila Fiona Putri dengan NIM akhir 140. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar Albert Bandura dan teori Erik Erikson. Albert Bandura lahir pada tanggal 9 Desember 1925 di Mundare, Alberta, Kanada. Meninggal pada tanggal 26 Juli 2021 di Stanford, California, Amerika Serikat. Bandura tumbuh di sebuah kota kecil dan sekolah menengah umum yang hanya memiliki 20 orang murid. Bandura mendapatkan gelar diploma dari Universitas British Columbia dan gelar kesarjanaan psikologi dari Universitas Iowa. Di Iowa, dia belajar bersama Robert Serre, salah satu perintis teori belajar sosial. Pada tahun 1953, Bandura bergabung dengan Fakultas Psikologi Universitas Stanford dan berkarya di sana sampai pensiun. Pada tahun 1974, dia menjabat sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau yang biasa disebut APA. Murid-murid menjulukinya generalis modern, seorang pria dengan pengetahuan sangat luas di banyak bidang ilmu. Selanjutnya yaitu ada teori belajar Bandura. Nah, menurut teori belajar Bandura, orang belajar itu melalui pengamatan perilaku orang lain, tidak hanya melalui pengamatan langsung tetapi juga melalui interaksi sosial dan observasi. Teori Albert Bandura memiliki 4 prinsip utama. Yang pertama yaitu perhatian atau attention. Perhatian sangat penting untuk pembelajaran sosial. Untuk belajar dari orang lain, pertama-tama kita harus memusatkan perhatian pada detail perilaku spesifik yang kita amati. Bandura secara khusus menekankan pentingnya perhatian selektif dalam proses ini. Yang kedua yaitu retensi atau retention. Retensi adalah kemampuan untuk mengingat apa yang telah kita amati. Agar pembelajaran sosial menjadi efektif, kita harus mampu menyimpan informasi yang kita peroleh melalui pengamatan dalam ingatan kita. Yang ketiga yaitu ada reproduksi atau reproduction. Setelah kita mengamati dan mengingat informasi, kita perlu meniru perilaku atau keterampilan yang telah kita pelajari dalam proses tersebut. Ini melibatkan penerapan pengamatan kita dalam praktik di dunia nyata. Yang terakhir yaitu ada motivasi atau motivation. Motivasi memainkan peran penting dalam pembelajaran sosial. Orang lebih bersedia untuk belajar dan mempraktikkan pengamatan mereka ketika mereka menyadari bahwa ada manfaat atau penghargaan yang terkait dengan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kelemahan teori Albert Bandura. Kelebihannya, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial, dan kognitif. Nah, kelemahan teori ini sendiri yaitu jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Teori selanjutnya yaitu ada teori Erik Erikson. Erik Erikson lahir pada tanggal 15 Juni 1902 di Frankfurt am Main, Jerman. Meninggal pada tanggal 12 Mei